Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali malam ini kita kembali bisa berjumpa dan saling menyapa dalam sebuah program yang mengajak Anda untuk mendiskusikan, mengkritisi beragam program pemerintah. Bersama saya Doni The Kaiser, inilah Merah Putih. Kopdes Merah Putih itu nanti ada 6 outlet tuh, gudang, 2 cold storage, kantor koperasi, 4 potik desa, 5 klinik desa, 6 unit simpan pinjam. Ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh Koperasi. Ya pemirsa, malam ini kita akan mendiskusikan tentang program pemerintah yang akan membangun kurang lebih sebanyak 70.000 koperasi desa merah putih. Ini yang endorse bukan program merah putih ya pemirsa ya. Tapi pertanyaannya bagaimana nanti kinerja atau cara kerja operasional koperasi ini yang diproyeksikan mengelola mata rantai pasok sembako, kemudian produk-produk pertanian sampai pada obat-obatan. Dan hebatnya lagi, koperasi ini rencananya akan disuntik modal 5 miliar rupiah per koperasi, per desa. Dan kita akan bicara tentang bagaimana koperasi yang nantinya juga dipercaya akan mengelola pertambangan. Menarik pemirsa, karena itu kita juga akan diskusikan dengan narasumber yang kami hadirkan sebagai panelis di studio. Kita sambut, inilah narasumber yang kami undang. Yang pertama, saya mulai dari sebelah kiri saya. Beliau adalah staf ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono. Pak Koko, apa kabar? Kabar baik Pak Doni. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Koko Haryono. Kemudian di sebelah kanan saya, Direktur Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan PDT, Aditya Hendra Krisna. Pak Adit, apa kabar? Apa kabar baik, Pak? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Semangat, Pak? Semangat. Baik, ini kalau bicara investasi desa ini asik ini. Ada direkturnya sendiri ternyata. Terima kasih Pak Adit sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kiri, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Arifin Abdul Majid. Pak Arifin, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pemerintahan desa kita saat ini? Aman? Aman. Aman ya? Siap terkendali. Aman lah. Kalau Pak Arifin sudah semangat, berarti aman lah dunia persilatan dari Sabang sampai Merauke Pak ya. Terima kasih Pak Ketum sudah bersama kami. Dan di ujung kanan, ini sahabat saya, seorang pengamat koperasi, Ruli Indrawan. Pak Ruli, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak Ruli? Alhamdulillah. Kalau baru buka puasa segar kembali. Semangat kita Pak ya. Baik, Tapi kalau terima kasih. idenya soal koperasi merah putih, saya bikin koperasi aja gimana Pak? Setuju nggak? Saya kira setuju karena memang itu adalah hak setiap warga ya. Boleh Pak ya. Untuk membangun kebersamaan ekonomi. Tapi mari kita lihat implementasinya. Oke, inilah yang akan kita diskusikan sama-sama malam hari ini. Dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, silakan Anda juga boleh mengirimkan komentar atau statement Anda yang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV, silakan. Dan terima kasih bagi Anda sudah bersama kami, baik melalui layar Nusantara TV ataupun menyaksikan melalui channel YouTube. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sebelum mulai diskusi, sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi. Itulah pernyataan dari Menteri Koperasi Budi Ari mengenai gambaran Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibahas bersama Presiden. Pemerintah mentargetkan 70.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan tahun 2025 ini. Pemerintah juga menyiapkan dana sekitar 3-5 miliar rupiah untuk pembangunan Koperasi Merah Putih di tiap desa. Koperasi Merah Putih bukan satu-satunya program pemerintah. Sebelumnya ada Badan Usaha Desa atau BUMDes dan juga Koperasi Unit Desa atau KUD yang lebih dulu diluncurkan. Apakah Koperasi Merah Putih bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa atau justru membuat masyarakat desa makin kesulitan dengan berbagai syarat? Tim Liputan NTV melaporkan.
Mari kita diskusi, Pak Koko, sebenarnya konsep koperasi merah putih itu seperti apa, Pak? Baik, makasih Pak Doni atas pertanyaannya. Jadi beberapa hari minggu lalu ini ada arahan Pak Presiden langsung, Pak. Di tanggal 3 Maret 2025, Pak Presiden mengumpulkan beberapa jajaran kementerian, termasuk Kementerian Koperasi, Pak Menteri Koperasi ada di situ, menyampaikan arahan untuk membentuk 70.000 koperasi desa dengan Seluruh nama Indonesia. seluruh Indonesia. Nah, konsepnya seperti apa? Tentunya Pak Presiden saat ini sangat concern sekali terhadap pertumbuhan ekonomi mulai dari desa. Sebetulnya ini akan diciptakan semacam pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya ada yang ada di desa, dengan konsep semacam semacam beberapa gerai yang akan dibuat, ada 7 gerai di situ. Itu akan menjawab tantangan ekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Tentunya Pak Presiden memiliki pandangan, memiliki pengalaman selama ini ternyata pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa. Betul. Untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian beberapa manfaat, di sana ada 13 manfaat. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan di desa, menurunkan inflasi, dan juga yang tadi Pak Menteri sampaikan untuk memutus rantai rentenir, kemudian pinjam tengkulak dan lain-lain. Tentunya banyak profesi yang nganggur nanti, Pak. Ya, Rentenir sama tengkulak ya. ya betul Pak. Konsepnya seperti itu sangat, menurut kami ini kami selaku pemerintah akan berusaha merealisasikannya seperti apa. Nanti tentunya bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Koperasi. Ini adalah kolaborasi dari banyak kementerian, banyak stakeholder terkait, supaya kita bisa menggerakkan ekonomi di desa seperti apa. Nah, nanti akan kita diskusikan lebih detailnya dengan kementerian teknis lainnya. Oke, banyak yang terlibat ya. Pak Ketum sudah diajak ngobrol belum oleh Kementerian Koperasi? Rencana mau. Rencana mau ya. Ini mumpung bersebelahan duduknya ini. Langsung diskusi. Bagaimana melibatkan perangkat pemerintah desa atau mungkin masyarakat yang ada di desa? Itu konsepnya seperti apa, Pak Koko? Baik. Konsepnya itu sendiri tentunya tadi Pak Ruli sempat sampaikan bahwa koperasi itu dasarnya adalah sukarela, kemandiri, dan kegotong royongan. Tentunya masyarakat desa itu sendiri akan kita libatkan dengan peran serta dari pemerintah desa. Pemerintah desa akan mendorong bagaimana pembentukan koperasi merah putih dengan cara musyawarah. Ini kan badan hukum kan, Pak? Iya, rencananya akan. Pemerintah desa terlibat nggak sebagai stakeholder dalam badan hukum itu? Iya, nantinya kita akan membutuhkan peran dari masyarakat atau pemerintah desa. Karena jangkauan kita di pusat tidak bisa menjangkau secara langsung ke desa. Nah, oleh karena kita hari ini kita mengundang juga pemerintah provinsi, khususnya di dinas provinsi nantinya akan mendistribusikan atau mengarahkan, mensosialisasikan bagaimana pembentukan koperasi merah putih itu sendiri. Pak Koko sangat butuh Pak Arifin ya, berarti ya. Nah, ini sebelum jadi partai ini, masih abdesi nih. Gimana Pak Ketum, komentar Anda soal pembentukan koperasi di desa-desa ini? 70.000. Kalau desa sendiri ada berapa total di Indonesia? 75.000. 75.000. Kurang 5.000, Pak. Kenapa nggak sekalian gitu? Gimana Pak Ketum? Siap. Terima kasih. Begitu mendengar ada koperasi desa merah putih, saya secara pribadi sangat bergembira sekali. Berarti pemerintah Prabowo ini konsen terhadap kesejahteraan ekonomi di pedesaan. Ya. Dan secara asosiasi kami pun juga sangat mendukung dan mengawal program ini. Mungkin kami ada dua sisi. Satu sisi sebagai asosiasi pemerintahan, satu sisi juga kami harus mendukung ekonomi di tingkat desa atau masyarakat desa. Yang pada intinya nama koperasi itu bukan aneh, bukan asing ya. Karena sejak Indonesia merdeka sudah ada lahir nama koperasi. Bahkan wakil presiden kita itu salah satu pelopor koperasi sampai tingkat internasional. Bapak koperasi ya. Bapak koperasi. Dan dilanjutkan oleh presiden-presiden lanjutannya bahwa muncullah ada koperasi unit desa. Nah, muncul dan tidaknya, hidup dan tidaknya koperasi unit desa itu tergantung kebijakan pemerintah. Tapi di 75.000 desa yang ada, KUD masih ada nggak Pak? Masih ada. Yakin? Masih ada. Terus BUMDes ada? Wah, masih ada. Nah, ada BUMDes KUD, ada BUMDes, nanti ada koperasi merah putih, gimana dong? Itu sebenarnya tidak ada masalah. Lebih bagus. Yang lebih tujuannya banyak, yang penting, tujuannya gini, rakyat bisa sejahtera. Tujuannya gitu, rakyat bisa sejahtera. Rakyat menikmati kehidupan kemakmuran.
Rakyat bisa hidup sejahtera. Rakyat bisa hidup mandiri. Ya. Nah, ditopanglah dengan perekonomian pemerintah pusat 70 ribu, itu berarti kurang lebih 5 tahun dana desa itu diserahkan untuk sekarang. Jadi 5 tahun nih, Dam. 5 tahun dana desa serahkan untuk 70 ribu desa. Yakin, ini kan tidak terjebak dengan kepentingan. Ini udah ada konsep lah. Mungkin nanti 12 Juli 2025 akan digelar, kan, ditetapkan ya. Mungkin sekarang ada beberapa tahapan. Pendirian, membuat fasilitas, pelatihan-pelatihan bagi siapa yang akan menjadi stakeholdernya nanti. Nah, kami di sini menitipkan kepada teman-teman pemerintah desa, suka tidak suka kita harus dukung dong. Ini ada program pemerintah yang tujuannya bagaimana rakyat desa bisa sejahtera. Jadi pemerintah desa itu jangan kaget. Oh, kok uangnya diserahkan ke koperasi, nggak langsung ke desa. Oh iya. Padahal kami dorong dulu. Nggak boleh kaget, nggak boleh cemburu, Pak ya. Dana desa dulu kan mau ditambah 5M. Kenapa sekarang 5M itu lari ke koperasi? Ditambah sih, tapi ke koperasi. Tapi Kan ada di desa juga, Pak. Nah, gitu. Gimana nasib BUMDes? Itu kan nanti kan ada bahasan-bahasan tersendiri. Oke, tidak akan terpinggirkan lah. Saya secara pribadi dan tadi dari organisasi, saya mendukung mengawal program ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan secepatnya program ini terlaksana dengan baik. Oke, baik. Udah dapat dukungan nih dari Pak Ketum ini kan. Tapi yang soal 5 miliar tadi Pak Adit itu skemanya gimana caranya? Itu biar tenang juga di ketua umum kita ini. Oke, baik Pak Doni. Jadi kalau bicara skema kan nanti dengan Kementerian Koperasi masih kita bahas ya bersama tata kelolanya seperti apa. Tapi angka 5 miliar itu seperti apa? Sudah konkret tuh? Ya, kalau konkretnya nanti kita tunggu bagaimana secara teknis Kementerian Koperasi kita atur tata kelolanya seperti itu. Tapi yang paling pasti gini, kami mencermati bahwa kita sepakat bahwa koperasi ini kalau dilihat dari kami di Kementerian Desa selaku pengelola BUMDes ada di sana, ada KOD ada di sana. Sebetulnya ini peluang bagaimana BUMDes ini kan bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan pelaku usaha, dengan investor, salah satunya koperasi juga bisa. Dan kami melihat ini peluang bagaimana nantinya BUMDes bisa bermitra dengan koperasi apapun seperti apa nanti bentuk tata kelolanya. Yang jelas itu pasti saya pikir itu salah satu peluang besar buat BUMDes maupun perekonomian desa lebih bisa berkelanjutan. Harus bermitra dong Pak ya? Bisa bermitra karena BUMDes ini kan sebetulnya dia merupakan badan hukum desa yang dibentuk oleh desa dan juga dia berkontribusi kepada APBDes. APBDes dan juga ke masyarakat. Nah, nanti tapi kalau koperasi kan sebenarnya beda ya. Makanya itu nanti akan kita lihat bahwa BUMDes ini harus bermitra dengan koperasi bagaimana tata kelolanya. Satu itu, kemudian juga atau jangan-jangan BUMDes jadi danantaranya KUD di desa. Tapi ya betul. Jadi begini Pak. Satu itu, yang kedua bahwa setiap desa punya potensi berbeda-beda. Iya, betul. Punya karakter berbeda-beda. Sehingga mungkin nanti tata kelolanya dilihat mungkin bahwa koperasi mana yang cocok dengan karakteristik desa, potensi desa seperti apa, sehingga saling menutupi. Saling bekerja sama, berkontribusi. Intinya itu, Pak. Oke, ya. Pak Ruli, catatan Anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bukan kampanye ya Pak ya? Nah ini masalahnya. Kami sama-sama orang pinggiran sekarang. Tapi beliau tadi itu calon partai politik banyak mengungkapkan kalimat-kalimat bersayap. Saya saat ini akademisi Pak Koko, bukan sesmen lagi, bukan juga rektor Ikopin lagi, gitu, bukan juga dari Dekopin. Saya orang pinggiran juga, mau lebih belak-belakan. Tapi kan membangun bangsa dari pinggiran, Pak. Baik, mari kita coba cermati. Satu, saya sebagai orang yang sebagian hidup saya itu saya baktikan di koperasi, mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh Pak Presiden. Saya memahami beliau itu mempunyai background dari keluarga yang punya concern yang besar terhadap koperasi. Secara praktis juga beberapa negara Jepang, kita tahulah dengan Genohnya, Amerika, kita pun di tahun 1988 KUD kita bisa membawa kita menjadi swasembada pangan. Betul. Jadi tidak usah diragukan lagi itu koperasi. Ya. Tapi kemudian kenapa koperasi KUD maksud saya terjadi degradasi setelah pasca reformasi? Itu ada cerita.
Di antaranya secara normatif keluarnya Impres 1898. Itu memang secara normatif benar-benar saja diarahkan KUD itu sebagai lembaga swadaya. Memang di dalam tahap pembangunan KUD saat itu ada tahap ofisialisasi otonomi. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, oh KUD juga gagal, nggak juga begitu, karena memang ritmenya dirubah setelah awal reformasi. Motifnya saya kira tidak usah kita berdebatkan. Dikebiri oleh undang-undang, Pak, maksudnya? Ya, keluar Impres 1898, tapi backgroundnya itu ada persoalan politik di dalamnya, persoalan kemampuan ekonomi kita saat itu. Saat itu, betul. Jadi, di dalam kaitan dengan itu, saya pikir, mohon maaf dengan segala hormat ya Pak Koko ya, Pak, kelihatannya pemerintah belum siap deh. Kenapa Begini belum saya siap, ceritakan. Saya sengaja mengajak sahabat saya mantan Cekda Jawa Barat. Saya waktu Ketua Dekopindu Jawa Barat menginisiasi pendirian koperasi desa dengan uji coba di satu desa. Tantangannya banyak sekali persoalannya di situ. Saya saat di eselon 1 di Kementerian Koperasi, kita menginisiasi mengkaji 4 desa di Indonesia untuk jadi koperasi desa dengan background ekonomi pedesaan yang kuat. Selayar, kemudian di Saumlaki, di Ciwidey, Itikap, dan satu lagi di desa yang berbatasan dengan IKN. Itu sudah siap di launching waktu itu oleh Pak Wapres. Di dalam perkembangannya, itu koperasi yang di Jawa Barat itu, Itikap itu bisa lebih berkembang. Jadi perlu pilot project dulu. Belum ada pilot project, Anda lihat sekarang, Pak? Tanya aja Pak Koko. Masalahnya sih enggak. Sejak kapan juga Pak Koko pikir koperasi? Saya pengen nanya aja itu. Sabar ya Pak Ruli ya. Nah, sebentar dulu. Jadi tentang dana 5 miliar. Gagap juga beliau cerita tentang dana. Itu dana Himbara. Yang total bisa 400 triliun. Mampu enggak sih? Himbara untuk menggelontorkan dana itu, ya tentu kalau diinjak kaki sih bisa aja. Tapi persoalan realisasi kredit usaha rakyat yang tersaruk-saruk berjalannya, itu sebaiknya menjadi sebuah pembelajaran. Itu saja dulu Bang. Oke, ini dari senior Anda Pak Koko. Anggap sebagai sebuah masukan ya kan? Silakan dikomentari. Baik, terima kasih Prof. Ruli, ini senior saya, guru saya juga nih. Betul. Baik, begini Pak Prof. Ruli, kami di pemerintahan, baik kami di Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, pastinya kita siap Pak. Kita siap mendukung dan mewujudkan arahan Pak Presiden dengan melaunching 70.000 di Hari Koperasi Nasional. Nah kan kita juga sudah memiliki konsep Prof. Ruli ya. Pertama, dengan membangun baru desa yang tidak ada. Itu ada 3 sudah konsep. saya baca. Ya, konsepnya sudah saya baca. Ada proyeknya nggak Pak Koko? Pilot project ini kan kita sedang menggali dan menerima beberapa masukan dari beberapa asosiasi pemerintahan desa. Beberapa hari ini Pak Menteri, kemudian Pak Mendagri dan beberapa wakil menteri. Nah, mereka semua bersedia untuk menjadi piloting project koperasi desa. Tapi kan waktunya sangat singkat sebelum launching nanti kan? Iya betul. Nah ini tentunya kami akan memprioritaskan mana saja koperasi-koperasi yang memang sudah ada untuk kita kembangkan menjadi koperasi desa Merah Putih. Jadi ada mapping awal Pak Koko, desa-desa mana yang sudah bisa ada. Kita sudah melakukan mapping dari data ODS kita ada 33.000. Nanti kita akan juga mapping dengan data BPS dengan Podes dan juga Kementerian Desa. Ini desanya kan, bukan KUD yang ada di desa yang jadi pilot project. Jadi ada KUD, ada koperasi desa. Dan ini juga banyak yang sudah menawarkan diri untuk bisa menjadi pilot project. Menarik ya. Berarti asuhannya Pak Ketum ini hebat-hebat ya. Iya, hebat-hebat tentunya apa Pak. Indikator bahwa desa atau KUD itu memang dijadikan pilot project? Pertama, itu sudah ada embrio untuk berkoperasi kan. Koperasi itu ada pengurus, ada pengawas, dan juga kita memiliki data kesehatan koperasi. Tentunya kita akan memiliki koperasi-koperasi dahulu yang sehat, kemudian yang beberapa yang akan menjadi contoh mungkin yang akan kita revitalisasi juga. Nggak cuma papan nama ya? Iya, betul Pak. Nah itu kita akan mapping dahulu, mungkin juga ada gabungan kelompok tani yang akan kita rubah, dan juga ada
kelompok pembudidaya ikan dan Pokdarwis. Nah, ini beberapa potensi-potensi kelompok masyarakat yang mungkin bisa kita akan konversi menjadi koperasi desa merah putih. Jawaban Anda penting biar Pak Ruli nggak terlalu khawatir gitu kan. Tapi yang paling penting Pak Adit, ini kan harus berbasis lokal kan. Karena desa atau koperasi itu kan pasti seperti Anda katakan tadi kan beda-beda gitu kan. Nah, bagaimana tata kelolanya ini Pak dengan semua yang beragam tadi itu? Menurut Anda gimana Pak Adit? Baik, jadi saya sepakat juga bahwa siap pasti kita siap karena kita dengan Kemenkop dan beberapa kementerian terkait kita sedang memetakan itu bagaimana embrio-embrio koperasi ini bisa kita angkat sebagai pilot-pilot project di awal sehingga kita bisa bereplikasi ke sana. Nah, kemudian gini, apabila kita bicara dengan tadi pengelompokan potensi-potensi sesuai daerah, tentunya itu juga bisa menjadikan masukan pada dengan tim-tim kami yang sedang kita lakukan bahwa masing-masing desa itu kebutuhannya berbeda-beda. Iya, sudah di mapping itu, dipetakan. Kita petakan itu bersama-sama, kita petakan bahwa kebutuhan desa itu berbeda-beda. Ya. Tentunya dengan potensi yang ada, karakteristik masyarakat desanya, sudah ada koperasi ataupun belum atau BUMDes atau tidak itu kita mapping sehingga kita tata kelolanya harus kita sesuaikan. Nanti akan disesuaikan bagaimana supaya di masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang terpenting. Oke, tapi saya juga mau tanya Pak Ketum, Pak Arifin ada nggak sih data yang lebih konkret tentang potensi desa-desa yang jumlahnya 75.000 itu seluruh Indonesia? Secara detail ada Pak? Di tiap-tiap desa itu udah terdaftar. Dari tiap-tiap desa itu terdaftar, ada koperasi unit desa yang masih tumbuh, ada koperasi di luar unit desa, dan sekarang lagi juga berjalan dengan BUMDes. Ini yang paling ramai yang sekarang masih hidup itu adalah koperasi pertama dalam simpan pinjam. KSP ya. Nah, yang kedua adalah koperasi budidaya semacam perikanan, peternakan, perkebunan itu masih ada. Jadi kalau kita mau sampel tiap-tiap provinsi satu aja dulu masih ada. Jadi untuk sebagai proyek percontohan tadi itu satu provinsi satu itu udah ada. Itu kita kemana Pak? Ke dinas koperasi? Ya udah terdaftar di dinas ke provinsi, koperasi, kabupaten, kota. Dan di tiap-tiap desa kan nanti ada profilnya Pak. Di desa itu ada profil. Di desa itu ada potensi-potensi yang terdaftar Pak. Jadi jumlah penduduk, jumlah luas kan, tingkat inventaris masalah perekonomian pedesaan, kelembagaan terdaftar. Oke, nah, kalau soal data Anda yakin ya? Yakin. Masalahnya biasanya kalau di Republik kita ini belum terintegrasi dengan baik Pak. Tapi yakin. Aman Pak kalau soal data tadi seluruh koperasi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Tentunya kita punya basis data sendiri ada ODS itu sendiri. Kemudian kita tentunya pasti akan meminta konfirmasi dari dinas koperasi terkait mulai dari kabupaten. Itu secara berkala? Iya. Jadi termutakhirkan terus ya? Iya betul, dan setiap minggu juga kita melakukan komunikasi juga melalui Kedeputi Kelembagaan. Ada forum komunikasi secara rutin setiap minggu dengan dinas-dinas koperasi seluruh Indonesia. Oke. Dan tentunya tadi menyambung Prof. Ruli terkait pembiayaan itu kan antara 3 sampai 5 miliar. Tetapi kan kita tadi Pak Adit menyampaikan kita lihat potensi desa dulu. Ketika satu koperasi sudah memiliki gedung ataupun gudang, tentunya kita modalnya tidak 3 sampai 5 miliar dong. Mohon maaf kita akan yang 1,5 miliar itu dana APBN pemerintah atau himbara. Himbara itu pinjaman. Kan gitu ya. Itu untuk operasional. Sedangkan untuk membangun fasilitas tadi itu di luar itu. Malah tadi saya tanya, kalau ngambil dari 71 triliun dana desa, apakah ridho Bapak? Mungkin bahasa politisnya nanti muncul. Jadi harus tahu ya, yang 3 sampai 5 miliar itu dana himbara. Pinjaman. Ini firm nggak sih itu dana himbara benar? Itu diumumkan. Berarti pinjaman kan? Harus sifatnya balik gitu pinjaman. Kan? Ya modal kerja dong berarti kan? Modal kerja. Tidak begitu saja diserahkan. Mungkin, tapi kan koperasi pasti tahu cara mengelolanya kan Pak? Ya? Bukan, yang dipertanyakan tadi adalah modal investasi. Perlu saya sampaikan tentang data ya. Jadi dulu waktu saya di staf ahli Tipres, ditugaskan oleh Prof. Najar untuk melakukan pendataan tentang KUD. Itu saya, Pak Muslimin Nasution dan Pak Aceh Hasan Sajili yang saat ini jadi gubernur Lemhanas. Itu data sudah lengkap dan saya sampaikan ke kementerian. Saya jadi eselon 1 sudah ditindaklanjuti. Basis data di situ untuk KUD itu sudah terdata, Pak. Ya, jadi tidak harus semua daerah atau desa
Karena di desa itu masih ada yang bekas gudang KUD dulu. Ada kantor KUD, itu tanah negara itu semua. Oh, statusnya tanah negara. Jadi kaitan dengan investasi ya, sebetulnya data itu yang harus dibaca. Cuma saya dibaca nggak sih data itu? Satu. Dua, persoalan data, koperasi maupun UMKM di kita memang jujur saja bermasalah. Maka di Undang-Undang Cipta Kerja, yang saya dari panja pemerintah ketuanya saat itu, memasukkan namanya wali data. Dan itu ditugaskan kepada Kementerian Koperasi. Dan saat saya mau pensiun, Purna Bakti, kita anggarkan 21 miliar untuk itu. Untuk pendataan itu. Apakah saat ini sudah hasilnya seperti apa? Walau alam bisawab. Tapi dari jawaban Pak Koko tadi rasanya tidak terlalu bunyi juga datanya. Jadi sekali lagi, coba lihat ada data yang memang sudah ada inventarisasi potensi dan tanah-tanah yang dulu itu bangunan-bangunan bahkan yang memang milik KUD yang saat ini sudah dikonversi untuk kegiatan-kegiatan yang bervariasi. Ya, menarik sekali, Prof. Ruli. Sabar Pak Koko ya, bapak-bapak yang lain. Ini adik saya. Iya, ini penting sekali agar program ini memang kita kulik, kita ulas di sini untuk apa? Kebaikan semua, ya kan? Tapi kita lanjutkan di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.